Oke, selamat pagi semuanya. Jadi dalam rangka menyelesaikan tugas pemrograman komputer, saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang diberikan oleh Bapak Fatur. Baik, di sini kita lihat ada include IOStream, include string, dan using namespace std. Nah, apa sih fungsi include IOStream ini? Fungsi include IOStream itu berfungsi agar kita dapat menggunakan cout dan cin sebagai input dan outputnya. Nah, kemudian, apa sih fungsi include string? Nah, fungsi include string adalah agar kita dapat menggunakan tipe data string untuk teks, ya berupa teks atau karakter seperti itu. Kemudian ada using namespace std, titik koma, yang berfungsi agar tidak perlu menulis lagi std cout, cukup hanya kita tulis di awal ini aja tanpa perlu menuliskan kembali di pemrograman selanjutnya. Kemudian ada float, hitungan rata-rata gitu. Ada float A, float B, float C, ada return A tambah B tambah C. Oke, apa sih maksudnya dari semuanya seperti itu? Jadi float atau hitungan float A, B, dan float C. Fungsi ini menerima tiga nilai sekaligus. Di antaranya ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian di sini berfungsi juga untuk menghitung rata-rata. Dengan apa? Yang mana itu? Yang bagian return A tambah B tambah C. Itu digunakan untuk menghitung rata-rata dengan A tambah B tambah C dibagi 3,0. Kemudian ada return yang berfungsi untuk mengembalikan hasil ke pemanggil fungsi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada struct mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada string nama, plot tugas, UTS, UAS, plot rata-rata, dan char grade. Nah, jadi fungsi-fungsinya ini adalah struct digunakan untuk membuat satu paket data mahasiswa. Untuk membuat satu paket data mahasiswa yang berisikan hal-hal ini. Dan isi-isinya, di situ ada nama mahasiswa, kemudian ada tugasnya, ada nilainya, ada rata-ratanya, dan ada grade-nya di situ. Oke. Kemudian kita lanjut di char, tentukan grade float nilai. Di sini ada if nilai lebih besar sama dengan 85, return A. Kemudian ada else if nilai lebih besar sama dengan 75, return B. Else if nilai lebih besar sama dengan 65, return C. Else if nilai lebih besar sama dengan 55, return D. Dan else return. Jadi apa sih maksud dari pemrograman ini? Oke. Jadi fungsinya di sini, jika nilai kita itu lebih besar atau sama dengan 85, maka kita akan mendapatkan grade A. Nah, kemudian setelahnya sama. Jika nilai kita lebih besar atau sama dengan 75, maka kita dapat nilai B. Kemudian jika nilai kita lebih besar atau sama dengan 65, kita dapat nilai C, grade C. Kemudian jika nilai kita lebih besar atau sama dengan 55, kita dapat grade D. Oke. Kemudian selanjutnya ada nested loop untuk pola bintang, seperti itu. Di sini ada ditampilkan void tampilkan pola INTN. For in 1 I sama dengan 1, titik koma I lebih kecil sama dengan N, titik koma I plus plus. Nah, jadi perulangan ini nantinya akan menghasilkan nested loop melakukan pola bintang. Jika input yang masuk sama dengan 5, maka hasilnya 1 bintang di atas, kemudian ada 5 bintang ke bawah, dan setelahnya 5 bintang selanjutnya berbaris seperti tangga, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada pilihan Cois and Max. Ini maksimal 100 nilai yang bisa didapatkan. Mahasiswa data maksimal yang jumlah 0. Kemudian di sini ada cout. Nah, cout ini digunakan untuk menampilkan apa yang ada setelahnya, seperti itu. Jadi di output akan ditampilkan apa yang ada di dalam cout ini. Nah, di dalam cout ini ada tulisan input data mahasiswa, tampilkan semua data, tampilkan pola bintang atau nested loop, dan keluar. Pilihan. Nah, ini nanti ketika kita masukkan angkanya yang kita pilih, dia akan menampilkan sesuai dengan angka. Misal, kita akan memasukkan angka 1, maka yang keluar adalah input data mahasiswa dari data-data yang ada sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada switch pilihan case 1, jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan, seperti itu. Nah, jadi di sini sebelum kita masukkan data-datanya, kita akan masukkan dulu berapa sih mahasiswa yang akan kita masukkan, seperti itu. Misal kita masukkan di sini sudah saya buat, ada yang siswa yang akan dimasukkan ada 3. Kemudian data ke 1, nama, misalnya Congki.
Kemudian nilai tugas dia 89, UTS-nya 98, dan UAS-nya 90. Maka angka-angka ini akan keluar di output seperti itu. Case 2, case 3 juga sama. Kemudian masuk ke case 4. Di sini ada program selesai. Break. Seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada case 3. In, out, masukkan tinggi pola. Nah, ini tinggi pola yang akan keluar di output sebagaimana kita masukkan berdasarkan data sebelumnya. Kemudian ada case 4, out, program selesai. Ini berarti program selesai. Kemudian break, default, out, pilihan tidak valid. Nah, jika tidak ada pilihan, kita masukkan angka yang tidak ada pilihannya, maka akan keluar default seperti ini. Pilihan tidak valid, seperti itu. Kemudian di sini ada while dan do while. Ada while, pilihan tanda seru sama dengan 4. Di sini menu akan terus tampil berulang sampai user memilih nomor 4 keluar. Jadi ketika kita milih 1, maka dia akan keluar 1 terus gitu. Sampai kita milih 2 atau 3 atau 4. Jadi program akan terus berjalan sampai kita memilih di case 4 ini. Itu program selesai. Seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya ada di sini. Menu program, input data mahasiswa, kemudian ada tampilkan semua data, kemudian tampilkan pola bintang, nested loop, keluar. Nah, kita ambil contoh di pilihan 1, yaitu ada input data mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan, saya ambil pemisalan 3. Maka data pertama, kita kasih nama Congki. Nilai tugasnya ada 89, UTS-nya 98, dan UAS-nya adalah 90. Kemudian data kedua, namanya Fikri misal. Kemudian nilai tugasnya ada 90, UTS-nya 96, dan UAS-nya 87. Kemudian data ketiga ada Rian. Nilai tugasnya 89, nilai UTS-nya 90, dan nilai UAS-nya 78. Kemudian perulangan ini kan terus berulang sampai kita memasukkan angka 4 seperti itu. Nah, misal kita akan membuat angka 2. Nah, kita buat di angka 2. Nah, angka 2 apa sih yang keluar? Ini yang keluar. Data-data fullnya. Ada termasuk rata-ratanya dan termasuk grade-nya. Untuk rata-rata si Congki ini ada 92,3, Fikri 91, dan Sirian ada 85. Grade-nya A semua karena lebih besar atau sama dengan dari 85 itu masuknya ke grade A, seperti itu. Kemudian akan terus berulang seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit banyak dari penjelasan saya tentang pemrograman ini. Bila ada salah kata atau salah perlakuan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.